Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang regulasi dalam ekonomi Islam, zakat, warisan, kharat, dan jizyah. Anggota kelompok kami 1. Lisa Afita NPM 005, 2. Yasmin Silviana Putri NPM 027. Pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Warisan adalah properti atau aset yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya ketika mereka meninggal, mungkin termasuk real estate, uang, saham, atau obligasi, perhiasan, atau harta benda lainnya. Kharaj adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani dan diambil dari bahasa Roma, Bizantium, dan Yunani kuno yang berarti pajak. Sepanjang sejarah keuangan publik Islam, istilah kharaj digunakan untuk pajak tanah. Jizyah bentuk biaya keuangan pada subjek non-muslim permanen dari sebuah negara yang diatur oleh hukum Islam secara berurutan untuk mendanai pengeluaran publik negara. Dasar hukum zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Zakat. Hukum zakat adalah wajib dikeluarkan bagi seluruh umat muslim yang telah memenuhi syarat sah mengeluarkan zakat. Warisan. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Kharaj dan jizyah. Ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan memungut uang atau pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Tujuan zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Tujuan zakat 1. Mensucikan harta dan jiwa muzaki. 2. Mengangkat derajat fakir miskin. 3. Membantu memecahkan masalah para ghorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. 4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Tujuan warisan 1. Untuk menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. 2. Untuk menghindari perselisihan dan perebutan harta peninggalan akibat ketidakjelasan aturan main pembagian waris. 3. Untuk memperingan beban dan tanggung jawab si mayit. Tujuan kharaj. Tujuan yang diutamakan dari pungutan kharaj adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang terpelihara. Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah dapat mengelola harta dari pungutan pajak kharaj untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tujuan jizyah adalah 1. Sebagai imbangan zakat yang diambil dari orang Islam. 2. Menunjukkan sikap loyal terhadap pemerintahan Islam. 3. Untuk menjamin dan melindungi al-azimah. 4. Sebagai bukti ketundukan al-azimah pada pemerintahan. Untuk ikut serta bertanggung jawab pada ketentraman masyarakat. Manfaat zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Manfaat dalam zakat 1.
mensucikan jiwa dan dari sifat kikir. 2. Mendidik, berinfak dan memberi. 3. Berakhlak dan akhlak Allah. 4. Meninvestasi syukur atas nikmat Allah. Manfaat warisan. 1. Menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. 2. Menumbuhkan ketentraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis. 3. Terhindar pertikaian antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Manfaat dalam kharaj dan jizyah. 1. Menyejahterakan masyarakat di suatu negara. 2. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terpelihara. 3. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di suatu negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar apa sih?